Tahukah kamu? Ada seekor makhluk yang tampak seperti perpaduan serigala, anjing, dan harimau. Dengan garis-garis khas di punggungnya, ini adalah harimau Tasmania, atau tilasin. Makhluk luar biasa ini, yang pernah menjelajahi lanskap Australia, kini hanyalah hantu dari masa lalu. Kisahnya adalah salah satu kepunahan paling tragis yang disebabkan oleh manusia, namun juga kisah harapan yang luar biasa. Thylacine, secara ilmiah dikenal sebagai Thylacinus cynocephalus, yang secara harfiah berarti anjing berkepala anjing berkantung. Nama ini sangat tepat, karena meskipun ia adalah marsupial, penampilannya sangat mirip dengan anjing atau serigala, sebuah contoh luar biasa dari evolusi konvergen. Ia memiliki bulu kuning kecoklatan hingga abu-abu pasir dengan 15 hingga 20 garis gelap melintang yang khas di punggungnya, yang memberinya julukan harimau. Sebagai marsupial karnivora terbesar yang bertahan hingga zaman modern, Thylacine bisa mencapai berat 35 kg dan panjang hampir 2 meter. Betina memiliki kantung yang terbuka ke belakang untuk membawa anak-anaknya. Thylacine umumnya nokturnal atau semi-nokturnal, berburu sendiri atau berpasangan. Makanan utamanya adalah marsupial asli seperti kanguru, hewan pengerat kecil, dan burung. Klaim bahwa mereka memangsa domba setelah kolonisasi Eropa kemungkinan besar dilebih-lebihkan dengan anjing liar yang mungkin lebih bertanggung jawab atas sebagian besar serangan ternak. Secara historis, Thylacine pernah tersebar luas di seluruh daratan Australia dan bahkan hingga Papua Nugini. Namun, sekitar 2000 hingga 3000 tahun yang lalu, mereka menghilang dari daratan utama, kemungkinan besar karena persaingan dengan dingo yang diperkenalkan dan perburuan oleh manusia. Ini menjadikan Tasmania sebagai benteng terakhir mereka yang terisolasi. Kedatangan pemukim Eropa di Tasmania pada awal tahun 1800-an menandai awal dari akhir bagi Thylacine. Para kolonis dengan cepat memperluas peternakan domba dan sapi, yang menyebabkan pembukaan lahan yang luas dan perusakan habitat Thylacine. Thylacine dengan cepat dicap sebagai hama dan ancaman berbahaya bagi ternak. Meskipun banyak klaim ini sangat dilebih-lebihkan, penganiayaan sistematis terhadap Thylacine pun dimulai. Sejak tahun 1830, para petani mulai membayar pemburu yang dapat membuktikan bahwa mereka telah membunuh Thylacine. Praktik ini diresmikan pada tahun 1888 ketika pemerintah Tasmania memperkenalkan sistem hadiah membayar 1 pound untuk Thylacine dewasa antara tahun 1830 dan tahun 1920-an. Setidaknya 3.500 Thylacine dibunuh oleh pemburu di bawah sistem ini. Namun, perburuan bukanlah satu-satunya faktor. Penurunan populasi Thylacine juga disebabkan oleh perusakan habitat alami mereka yang luas akibat perluasan pertanian. Selain itu, spesies ini terpapar penyakit baru yang diperkenalkan oleh pemukim Eropa yang terhadapnya Thylacine tidak memiliki kekebalan. Persaingan yang meningkat untuk sumber daya makanan dengan anjing liar yang diperkenalkan juga memberikan tekanan tambahan. Penembakan terakhir Thylacine liar yang dikonfirmasi terjadi pada tahun 1930. Kisah tragis ini mencapai puncaknya dengan kematian individu terakhir yang diketahui di penangkaran pada tanggal 7 September tahun 1936. Thylacine terakhir yang diketahui mati di kebun binatang Beaumaris di Hobart. Ironisnya, spesies ini baru diberikan status dilindungi hanya 2 bulan sebelumnya. Thylacine secara resmi dinyatakan punah pada tahun 1986 oleh Australia. Meskipun Thylacine secara resmi dinyatakan punah, misteri dan daya tariknya tetap abadi. Penampakan yang tidak terkonfirmasi terus berlanjut, dengan beberapa analisis bahkan menunjukkan bahwa Thylacine mungkin bertahan hingga akhir tahun 1980-an atau bahkan tahun 2000-an. Meskipun ini tetap belum terverifikasi. Di tengah misteri ini, muncul konsep revolusioner de-extinction. Thylacine dianggap sebagai kandidat utama untuk upaya ini karena beberapa alasan kuat. Kepunahannya yang relatif baru disebabkan oleh pengaruh manusia langsung kurang dari 100 tahun yang lalu. Bukan melalui proses alami, peran ekologisnya yang unik sebagai predator puncak marsupial satu-satunya, dan habitat Tasmania yang relatif tidak berubah, menjadikannya lingkungan yang sempurna untuk reintroduksi potensial. Kemajuan ilmiah mutakhir telah membawa Thylacine lebih dekat ke potensi kebangkitan. Peneliti telah berhasil mengumpulkan genom Thylacine yang hampir lengkap dari spesimen yang terawat baik.
Alat rekayasa genetika canggih seperti CRISPR sedang digunakan untuk memodifikasi gen, guna menciptakan kembali spesies tersebut. Upaya kolaboratif ini melibatkan institusi-institusi kunci seperti Colossal Biosciences, University of Melbourne, dan Australian Museum. Namun, upaya deekstinksi memicu pertimbangan etis dan perdebatan publik yang penting. Muncul pertanyaan tentang sumber daya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk proyek semacam itu, dan tantangan adaptasi spesies yang dirintroduksi ke ekosistem. Saat ini, ada argumen bahwa sumber daya harus diprioritaskan untuk melindungi spesies yang saat ini terancam punah. Deekstinksi digambarkan sebagai narasi penyelamat yang kompleks, yang juga menimbulkan pertanyaan tentang peran bioteknologi dan potensi kontrol geopolitik. Kisah Trilacin adalah perjalanan yang luar biasa, dari predator puncak unik yang tersebar luas, hingga kepunahannya yang tragis yang diinduksi oleh manusia, dan kini, simbol ambisi ilmiah, melalui upaya deekstinksi. Kasus Trilacin juga menyeruti pentingnya konservasi yang proaktif, bukan reaktif. Pemberian status dilindungi yang datang terlambat adalah pengingat yang menyakitkan akan konsekuensi dari tindakan yang tertunda. Kalau kamu bisa ke Tasmania, apa kamu yakin bisa menemukan harimau Tasmania? Atau menurutmu mereka memang sudah punah? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di Exoklik, kita akan terus menggali misteri alam yang terlupakan.